إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sukoharjo dan juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jemaah ketakjiran yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk at-tafaqquh fiddin, untuk mencoba mengkaji atau memahami agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah melalui manhaj tarjihnya. Dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kajian tentang manhaj tarjih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang komponen yang pertama dari 4 komponen manhaj tarjih, yaitu yang berkaitan tentang wawasan. Yang wawasan ini isinya adalah perspektif atau semangat ketarjihan. Jadi pemikiran ketarjihan yang ada di dalam Muhammadiyah itu dilandasi atas wawasan yang jumlahnya itu 5. Yang pertama yaitu wawasan paham agama, kemudian yang kedua wawasan tajdid, yang ketiga wawasan toleransi, yang keempat wawasan keterbukaan, kemudian yang kelima adalah wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Dan kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang 2 wawasan, yaitu wawasan paham agama dan juga wawasan tajdid, yang mana dalam wawasan paham agama Muhammadiyah sudah kita bahas tentang ma huwa din, apa itu agama itu, dan juga agama Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan juga agama Islam secara umum yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan kita sudah bahas bahwasanya ketika Muhammadiyah mendefinisikan tentang arti agama, itu dijelaskan tentang sumber primer seseorang di dalam beragama, yaitu Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah As-Sahihah, yang mana As-Sunnah As-Sahihah ini di dalam Munas Tarjih yang ke-25 di Jakarta dipertegas, maksudnya As-Sunnah As-Sahihah ini adalah As-Sunnah Al-Maqbulah, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan pemahaman, yaitu Muhammadiyah menerima hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan, baik sahih li dzatihi atau li ghairihi maupun juga al-hasan li dzatihi dan li ghairihi. Dan juga di dalam definisi agama kita itu dijelaskan bahwasanya ajaran agama itu isinya 3 hal. Yang pertama al-awamir, berupa perintah-perintah. Yang kedua an-nawahi, berupa larangan-larangan.
irsyadat, yaitu petunjuk-petunjuk yang bisa kita jadikan guidance atau petunjuk dan juga inspirasi di dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan ini. Dan juga dijelaskan bahwasanya orang yang beragama atau agama itu membawa kepada sholahul ibad, kepada kemaslahatan hamba dunyahum wa ukhrahum, di dunia baik juga di akhirat. Artinya ajaran syariat ini harus membawa aspek yang disebut dengan aspek maslahah. Sehingga di dalam sistem kepercayaan kita atau akidah Muhammadiyah itu juga akidah atau sistem kepercayaan yang berdasarkan kepercayaan yang sifatnya itu etis, karena tujuannya adalah untuk menjadikan kita menjadi manusia yang semulia-mulianya, manusia yang sebahagia-bahagianya, dan manusia yang nanti akan mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga sudah bahas tentang wawasan tajdid, bahwasanya di dalam Muhammadiyah tajdid itu memiliki dua makna atau dua arti. Yang pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Arti tajdid itu adalah tajlid, maksudnya adalah kualifikasi. Artinya ketika Muhammadiyah memahami akidah, maka akidah itu harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah, dan juga akidah yang benar itu harus terhindar dari penyakit akidah yang disebut sebagai khurafat takhayyul. Sehingga sejak awal Muhammadiyah itu terkenal sebagai gerakan yang anti TBCS, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Dan juga arti tajdid di dalam Muhammadiyah itu di dalam bidang ibadah. Tajdid itu dalam bidang akidah, di dalam bidang ibadah Muhammadiyah mencoba menggali tuntunan yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah Nabi, tetapi tidak menafikan adanya variasi atau pluralitas atau yang disebut sebagai tanawwu fil ibadah, yaitu meskipun caranya variatif di dalam kita menjalankan ibadah, selama itu ada sumbernya atau ada dasarnya, maka itu diperbolehkan. Sehingga di dalam Muhammadiyah misalnya doa iftitah boleh memakai Allahumma baik, boleh memakai wajhtu, boleh memakai Allahu akbar katsira. Karena semuanya memiliki landasan atau bersumber pada dalil yang sahih, maka ini diperbolehkan. Misalnya contoh yang lain dalam masalah salam pun kita boleh membaca salam secara lengkap, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam sholat, dan juga kita boleh membaca salam hanya Assalamualaikum warahmatullah tanpa ada tambahan wabarakatuh. Ini sebagai bentuk yang disebut sebagai tanawwu fil ibadah. Kemudian tajdid di dalam muamalah dunyawiyah, maka tajdid di dalam muamalah dunyawiyah, tajdid itu artinya mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Maka ketika kita bicara tentang tajdid di dalam muamalah dunyawiyah, maka gerakan Muhammadiyah itu tidak rigid tetapi sangat fleksibel sesuai dengan konteks modern. Sehingga di bidang muamalah dunyawiyah Muhammadiyah melakukan banyak tajdid. Di antaranya adalah penentuan awal bulan Qamariyah dengan metode yang disebut sebagai hisab tidak ru'yah. Karena Muhammadiyah memahami bahwasanya penentuan awal bulan Qamariyah itu bukan masalah ta'abbudi tetapi masalah ta'akuli yang bisa dirasionalitaskan sesuai dengan perkembangan
zaman. Demikian juga contohnya, ini sudah kita bahas tentang kepemimpinan wanita di dalam putusan tarjih tahun 1976 di Garut. Muhammadiyah membahas kepemimpinan wanita ini nanti di dalam sebuah buku yang dipublikasikan yang bernama Adabul Mar'ah fil Islam. Intinya wanita itu boleh menjadi atau menduduki jabatan publik. Nah, kenapa kok demikian? Ini sudah kita kaji. Karena dalam konteks modern, wanita itu secara umum memiliki kemampuan dan juga pendidikan sebagaimana laki-laki. Dan di dalam beberapa kasus ternyata wanita itu lebih cerdas daripada laki-laki, sehingga Muhammadiyah memahami bahwasanya wanita itu boleh menduduki jabatan publik. Sehingga di awal Muhammadiyah, misalnya di rumah sakit ataupun di sekolah, itu bisa jadi wanita menjadi kepala sekolah atau wanita bisa menjadi direktur rumah sakit Muhammadiyah. Dan kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan wawasan tasdid yang ketiga, yaitu wawasan toleransi atau yang disebut sebagai wawasan tasawuf. Yaitu artinya, arti toleransi atau tasawuf di sini apa? Yaitu bahwasanya putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Artinya, meskipun Muhammadiyah mengeluarkan putusan atau fatwa, tetapi Muhammadiyah tidak mengklaim bahwasanya putusan dan fatwanya itu yang paling benar atau kebenarannya itu kebenaran yang sifatnya paling absolut atau paling mutlak, sehingga menafikan pendapat yang ada di luar Muhammadiyah atau apa yang tidak diputuskan atau yang tidak difatwakan oleh Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat wawasan toleransi ini, misalnya bisa kita temukan di penerangan tentang hal tarjih. Kalau di HPT kita ini, di halaman yang paling belakang itu ada judul yang namanya penerangan tentang hal tarjih yang pernah dipublish di SM tahun 1936 di muka atau di halaman 145. Maka di sana dijelaskan keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai menetapkan, artinya sebelum memutuskan sebuah permasalahan itu selalu dirundingkan, didiskusikan melalui dulu muktamar khususi, sekarang apa? Munas tarjih, yaitu musyawarah nasional tarjih. Di dalam mendiskusikan atau merundingkan masalah tersebut sampai kepada menetapkan, itu ini yang perlu dicatat, tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Artinya ini sikap yang dikembangkan di dalam tarjih, bahwasanya apa yang diputuskan, apa yang difatwakan itu sekedar sebuah kajian yang dilakukan oleh majelis tarjih, kemudian majelis tarjih memilih kesimpulan atau menetapkan keputusan, tetapi keputusan itu tidak diklaim yang paling sunnah atau yang paling benar, sehingga pandangan yang berbeda dengan majelis tarjih itu misalnya dikatakan apa? Sesat atau tidak benar, itu tidak. Sehingga dalam banyak kasus, misalnya contoh di dalam fatwa tarjih, ada sebuah fatwa yang mengatakan bagaimana hukumnya warga Muhammadiyah yang bermakmum di belakang imam pada waktu sholat subuh, imamnya itu membaca
keputusan Majelis Tarjih di Muktamar Wiradisa tahun 1972 bahwasanya hadis-hadis tentang kunut itu dinilai apa? Dhaif atau bermasalah, sehingga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Dan juga doa kunut yang sering dibaca di dalam masyarakat itu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Ternyata itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya, yaitu Al-Hasan, di dalam kunut apa? Kunut witir, tidak di dalam kunut subuh. Artinya bacaan kunut yang populer di masyarakat itu sebenarnya hadisnya berkaitan dengan doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya, yaitu Hasan, yang disuruh oleh Rasulullah digunakan di kunut witir, tidak di kunut subuh. Kemudian beberapa hadis yang berkaitan dengan kunut, misalnya hadis Anas, la yazalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Ketika Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan atau syahran, 1 bulan, yang mana kunut ini sebenarnya adalah kunut apa? Nazilah, kunut yang dilakukan ketika terjadi bencana atau terjadi persoalan di kalangan umat Islam. Ketika itu Rasulullah melakukan kunut nazilah, yaitu syahran kamilan, 1 bulan penuh, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, apakah setelah itu Rasulullah masih melakukan kunut, yaitu di kunut subuh. Sebagian memahami kunut nazilahnya sudah selesai, tetapi setelah itu Rasulullah masih kunut subuh. Sebagaimana hadis Anas tadi, yaitu mazala Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Rasulullah itu masih menjalankan kunut di dalam subuh sampai beliau meninggal. Ternyata hadis ini dikaji oleh Majelis Tarjih, dan dalam pandangan Majelis Tarjih disimpulkan bahwasanya hadis ini tidak kuat, artinya tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Karena kriteria hadis yang boleh dijadikan hujjah di dalam pandangan Muhammadiyah itu minimal apa? Hasan li ghairi. Hadis ini tidak bisa naik menjadi hasan li ghairi, sehingga Majelis Tarjih tidak mengamalkan apa? Kunut. Tetapi bagaimana kasus kalau misalnya warga Muhammadiyah bermakmum atau menjadi makmum kepada imam yang membaca kunut subuh, apakah lantas sholatnya batal? Maka jawab Majelis Tarjih, tidak batal, karena syarat sahnya sholat itu tidak ada syarat yang menjelaskan bahwasanya kalau misalnya apa? Imamnya kunut, langsung sholat makmumnya apa? Batal. Ini sebagai wawasan apa? Toleransi. Artinya meskipun kita memiliki pandangan yang menurut kita ini benar, tetapi tidak lantas kita menyesatkan atau membid'ahkan pandangan yang ada di luar Muhammadiyah. Karena dalam ketarjihan kita memiliki wawasan yang disebut apa? Toleransi. Kemudian yang keempat, di dalam ketarjihan ada wawasan yang disebut sebagai wawasan al-infitah, yaitu keterbukaan. Artinya Majelis Tarjih itu bersikap apa? Terbuka. Apa yang sudah diputuskan atau apa yang sudah difatwakan itu boleh dikritik dalam rangka melakukan apa? Perbaikan. Dan apabila ditemukan dalil atau argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil atau argumen yang dinilai kurang kuat itu. Ini artinya apa?
putusan yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih atau juga fatwa yang sudah difatwakan oleh majelis tarjih itu terbuka untuk diuji sejauh mana kekuatan putusan atau fatwa berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sehingga yang perlu untuk dilakukan oleh warga Muhammadiyah yaitu kita mengkaji putusan atau fatwa itu sedalam-dalamnya. Kalau bisa kita menemukan kalau ternyata fatwa atau putusan tarjih ini kurang kuat misalnya, nah, itu tidak mengapa dan itu justru diajukan oleh majelis tarjih, sehingga penemuan-penemuan ini boleh diangkat atau disampaikan kepada majelis tarjih. Nanti setelah majelis tarjih melihat bahwasanya argumennya cukup kuat, nah ini bisa diangkat di Munas, Musyawarah Nasional. Kemudian dalam Musyawarah Nasional itu bisa jadi majelis tarjih merevisi atau merubah apa yang sudah pernah diputuskan atau difatwakan. Dan contohnya banyak. Tapi sebelum kita ke contoh, kalau kita katakan di dalam ketarjihan itu ada wawasan keterbukaan, apa data yang menunjukkan tentang wawasan ini? Ya, kalau kita lihat di penerangan tentang hal tarjih tadi, tahun 1936 itu disebutkan. Coba ini kita baca kalimatnya atau redaksinya bagaimana. Malah kami berseru juga kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalilnya yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan juga, diulangi penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Ini artinya apa? Wawasan keterbukaan yang dimiliki oleh majelis tarjih. Bahwasanya majelis tarjih apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah difatwakan itu boleh dibaca secara kritis. Ketika argumentasi atau dalil yang disampaikan oleh majelis tarjih itu dirasa tidak tepat atau terjadi kesalahan, itu dipersilahkan bagi warga Muhammadiyah untuk membenarkan atau menyampaikan dalil yang dirasa lebih kuat daripada dalil yang digunakan oleh majelis tarjih. Dan majelis tarjih memahami bahwasanya ijtihad kita itu tidak ijtihad maksum. Ijtihad maksum itu apa? Ijtihad yang tidak mungkin terjadi kesalahan. Karena sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Ini artinya putusan itu dianggap kuat karena ketika memutuskan itu dianggap ini yang paling argumen. Tapi bukan berarti nanti penyelidikan berikutnya bisa jadi apa yang sudah diputuskan ternyata ada kelemahannya. Nah, kalau kita lihat apa contohnya, misalnya di dalam HPT kita itu ada beberapa contoh. Contoh yang paling populer dan kita sudah bahas berulang-ulang, yaitu contoh tentang keharamannya memasang gambar Kiai Ahmad Dahlan. Ini disebutkan di dalam HPT kita di kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah. Dalam pasal yang kedua berbicara tentang hukum surah, yaitu apa? Hukum gambar. Dalam majelis tarjih tahun 1929 ketika itu menjelaskan as-surah atau gambar itu hukumnya yaduru ala illatiha, sesuai dengan ilahnya. Sehingga hukum gambar itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama qismun lil ibadah fa hukmuhu haramun bin nas. Gambar itu kalau digunakan
seolah-olah gambar yang mursyid itu apa? Bisa memberikan berkah misalnya. Kemudian dipegang, kemudian dicium. Ini sebagai bentuk takzim. Nah, semacam itu bisa berpotensi kepada keharaman, apalagi di gambar. Atau misalnya dalam agama, maaf ini agama Kristen yang memajang fotonya Yesus Kristus. Nah, ini kan juga ada bentuk penyembahan. Nah, semacam itu dalam pandangan kita tidak boleh. Kemudian waqismun lita'lim fahumuhu jaizun. Gambar sebagai media pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama di TK, maka membuat gambar itu sangat penting dan sebagai sarana pembelajaran. Maka semacam itu hukumnya apa? Jaizun. Hukumnya apa? Boleh. Karena tidak mungkin kita mengharamkan gambar, apalagi gambar itu digunakan sebagai media pembelajaran atau bagaimana menciptakan kreativitas seorang anak berimajinasi, kemudian menuangkan apa yang ia imajinasikan di dalam sebuah bentuk gambar. Maka itu hukumnya boleh. Kemudian gambar itu untuk zina, untuk perhiasan. Maka ini dibagi menjadi dua. Kalau ditakutkan terjadinya tidak ditakutkan terjadinya fitnah, maka itu boleh. Kalau ditakutkan kepada sebuah fitnah, kalau fitnah itu berupa kemaksiatan, maka hukumnya makruh. Kalau berupa kesyirikan, maka hukumnya haram. Nah, sekarang bagaimana posisi tentang gambar Bahyai Ahmad Dahlan ketika itu? Karena dalam pandangan Majelis Tarjih ketika itu, gambar Bahyai Ahmad Dahlan yang merupakan muassis Al-Jam'iyah Al-Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, yukhafu minhal fitnah, ditakutkan ketika itu munculnya sebuah fitnah. Qarara Majelis Tarjih bi hurmati ittikhadhiha zinatan. Maka Majelis Tarjih ketika itu memutuskan diharamkan pemasangan gambar Bahyai Ahmad Dahlan sebagai bentuk perhiasan. Nah, kenapa kok demikian? Ketika 1929 maka TBCS yang namanya takhayul, khurafat itu secara umum masih berkembang di masyarakat secara luas, termasuk juga di kalangan Muhammadiyah. Sehingga sebagai bentuk atau tindakan preventif ini dalam usul fikih disebut apa? Saddu ad-dzari'ah. Sesuatu yang boleh kalau berpotensi kepada kemaksiatan atau keharaman itu boleh diharamkan. Hukum gambar kan sesuai dengan ilahnya, berarti hukum gambar bisa mubah. Sesuatu yang mubah ketika berpotensi kepada sesuatu yang haram, yaitu warga Muhammadiyah memutuskan gambarnya Bahyai Ahmad Dahlan atau meyakini ada barokah di balik gambarnya Bahyai Ahmad Dahlan, ini akan menyebabkan kerusakan akidah. Sesuatu yang mubah bisa diharamkan. Maka ini yang ditempuh di Majelis Tarjih, menggunakan metode penetapan hukum yang disebut di dalam usul fikih yang disebut saddu ad-dzari'ah, yaitu tindakan preventif. Sesuatu itu meskipun mubah, jika berpotensi kepada sebuah yang diharamkan, maka bisa diharamkan atau bisa dihukumi haram. Nah, tetapi pada tahun 1961 Bahyai Ahmad Dahlan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Ini kan cara pandang orang Muhammadiyah sudah mulai berubah. Dan juga sekian tahun warga Muhammadiyah sudah mengkaji tentang akidah yang benar, sesuai apa yang dipahami oleh Muhammadiyah, bahwasanya akidah yang benar itu harus terhindar dari takhayul, khurafat dan syirik. Artinya
kekhawatiran atau kekhawatiran terjerumusnya kepada perbuatan syirik itu sudah bisa diminimalisir. Ini yang merupakan sikap Majelis Takjid. Sehingga Majelis Takjid di Muktamar Sidoarjo tahun 1968 menarik kembali putusan tahun 1929 tentang keharaman memasang gambar Bagai Ahmad Dahlan. Ini artinya apa? Artinya Majelis Takjid meyakini tentang sebuah wawasan yang disebut apa? Wawasan keterbukaan. Apa yang sudah diputuskan itu boleh dikaji kembali dan dikoreksi. Jika dianggap tidak kuat, boleh diajukan kepada Majelis Takjid, dan Majelis Takjid apa? Tidak malu untuk mengoreksi apa yang sudah apa? Diputuskan. Dan contoh yang lain bagaimana? Ini banyak sekali. Misalnya di kitab Masail Syatta itu ada pasal yang ke-8, arak-arakan atau pawai Aisyah atau mas'alatu mudhaharati Aisyah. Hukum wanita atau ibu-ibu Aisyah melakukan pawai, gitu. Melakukan apa? Pawai atau kampanye secara publik, melakukan arak-arakan. Kalau konteks sekarang bagaimana apa? Siswi itu ikut gerak jalan di publik, bolehkah? Pawai ta'aruf. Pawai apa? Pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf. Apakah itu hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Keputusan dulu dikatakan wanita melakukan arak-arakan itu tidak diperbolehkan kecuali apa? Fil idain, di dalam 2 hari raya, yaitu di Idul Adha dan Idul Fitri. Karena ada dalil wanita yang haid pun disuruh keluar atau berangkat ke tanah lapang. Artinya di situ kan ada syiar yang ingin disampaikan atau yang ingin dilakukan oleh agama ini. Sehingga arak-arakan pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu boleh. Tapi selain itu, misalnya wanita arak-arakan, pawai ta'aruf dan sebagainya itu, Karnaval. maka itu tidak boleh. Karnaval juga tidak boleh. Nah, dalilnya apa? Lima rawahu at-Tabrani, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Kabir, di dalam kitabnya apa? Al-Kabir. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa lin nisa'i nasibun fil khuruj. Wanita itu tidak boleh keluar illa muttarah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Illa fil idain al-adha wal fitri, kecuali apa? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya pawai ta'aruf, karnaval, yaitu aksi-aksi publik bagi wanita itu laisa laha nasibun. Tidak, wanita itu tidak boleh sama sekali ikut serta partisipasi dalam kegiatan ini, kecuali apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau kita lihat ternyata putusan ini di Muktamar Wira Desa, kalau di halaman ini jenengan ini HBT 1 yaitu 369, putusan ini dikaji oleh Majelis Takjid, dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani tadi di dalam kitabnya apa? Al-Kabir, dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya wanita itu tidak boleh keluar atau pawai atau arak-arakan kecuali di Ijen, Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata kajian berikutnya menyimpulkan hadisnya ini apa? Dhaif. Hadisnya apa? Lemah, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan hujjah.
sehingga ketika itu apa? Majelis Tarjih di Muktamar Wiradisa tahun 1972 itu menarik apa yang sudah diputuskan. Kemudian merekomendasikan di muktamar berikutnya, nanti di Muktamar Garut 1976, supaya Muhammadiyah atau Majelis Tarjih menyusun adabul mar'ah fil Islam, yaitu tentang etika wanita menurut ajaran Islam. Di antaranya wanita itu boleh melakukan aksi publik, tetapi selama tidak terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan, juga tidak menodai kesopanannya atau harga dirinya. Artinya Majelis Tarjih lebih luas di dalam memahami masalah-masalah muamalah duniawi. Dan kita juga sudah bahas kemarin bagaimana kalau wanita itu melakukan bepergian. Maka Majelis Tarjih menyimpulkan wanita itu boleh bepergian, tetapi ada syaratnya apa? Ma'amin, ketika terjadi apa? Keamanan. Dan ketika tidak aman ya maka tidak boleh. Dalam konteks modern ini, kalau misalnya jenengan punya apa? Istrinya ikut penataran, ikut apalah di luar kota, itu kan secara umum jenengan nggak temani, tapi kan bisa dijamin keamanannya. Apakah itu tidak boleh? Padahal hadisnya jelas, wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram lebih dari 1 hari. Nah, kalau Majelis Tarjih dalam konteks modern itu tidak bisa dihindari, sehingga boleh dilakukan selama kita menurut sangkaan kita yang paling kuat pasti aman. Dan ketika di situasi misalnya stabilitas nasional lagi tidak terkendali, keamanan tidak jelas, itu baru haram. Dan juga Muhammadiyah memahami larangan hadis tersebut di dalam konteks zaman Rasulullah, karena ketika itu Rasulullah kan hidup di padang pasir. Sehingga kalau wanita bepergian sendiri tanpa mahram lebih dari 1 hari, itu pasti keamanannya apa? Tidak terjamin. Ini yang disebut dengan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatiha wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan ilahnya. Ketika ada ilah, ada hukum. Ketika ilahnya itu tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Itu yang dipahami oleh Majelis Tarjih. Kemudian ini yang terakhir, nanti kalau enggak selesai kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wawasan yang kelima dari wawasan ketarjihan adalah wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Artinya Muhammadiyah memahami agama itu secara langsung dari sumber pokoknya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Sahihah atau Sunnah Makbulah, melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini artinya apa? Muhammadiyah melakukan pembaruan di dalam pengkajian agama. Secara umum ketika itu masyarakat di Indonesia dalam mengkaji agama secara umum berafiliasi kepada apa? Mazhab tertentu. Konteks Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i. Sehingga ketika menyelesaikan masalah itu dicari teks kitab fikih Syafi'inya, karena mereka memahami paham taklid. Tidak boleh ijtihad sendiri, karena dianggap kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kalau tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli ijtihad, yang dilakukan harus taklid. Sehingga seluruh permasalahan itu dikembalikan kepada kitab fikih mazhab Syafi'i. Baru setelah kitab fikih baru Quran dan Sunnah. Karena kalau kembali kepada Quran dan Sunnah secara langsung, kita belum memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Sehingga kita menyerahkan kepercayaan kita kepada imam
imam-imam mazhab ini di dalam melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah keagamaan. Ini yang dipahami oleh kelompok yang berafiliasi pada mazhab tertentu atau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Muhammadiyah, maka Al-Quran dan Sunnah ini menjadi sumber primer di dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam Muhammadiyah. Sehingga kalau kita lihat di dalam HPT kita atau fatwa kita, yang HPT misalnya ini jilid 1, yang kita temukan keputusan langsung dalil Quran atau Sunnah, tidak disebutkan redaksi kitab fikih misalnya. Menurut kitab fikih misalnya Fathul Mu'in, Fathul Qarib Mujib, menurut Fathul Wahab, menurut apa? Minhajul Talibin dan lain sebagainya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya dalil baik dari Quran dan Sunnah. Ini menggambarkan corak fikih yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu adalah fiqhus sunnah atau fikih dalil, yaitu menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai sumber primer. Baru setelah itu pendapat ulama. Berbeda dengan pandangan kelompok tradisional madhabi yang berafiliasi kepada mazhab tertentu. Maka ketika mereka memecahkan masalah kan harus ada redaksi kitab kuningnya atau kitab fikihnya, tidak langsung kepada Quran dan Sunnah. Ya, karena Muhammadiyah memahami pintu ijtihad itu masih apa? Terbuka. Ya, sehingga karena Muhammadiyah menyadari kalau ijtihad individu itu agak susah, maka dibentuk majelis tarjih sehingga ijtihad di dalam konteks modern itu dilakukan secara kolektif. Itulah yang disebut sebagai ijtihad jama'i yang dikembangkan di Muhammadiyah. Ijtihad yang menggabungkan atau melibatkan seluruh pakar-pakar ahli di situ, tidak hanya di dalam satu disiplin ilmu, tetapi juga dari berbagai macam disiplin ilmu. Karena Muhammadiyah memahami bahwasanya pintu ijtihad itu terbuka, maka Muhammadiyah di dalam menyelesaikan permasalahan langsung arju ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi yang perlu dicatat, ketika Muhammadiyah mengatakan tidak berafiliasi kepada mazhab, bukan berarti Muhammadiyah menjelek-jelekan mazhab, bukan berarti Muhammadiyah anti mazhab. Meskipun Muhammadiyah tidak bermazhab, tetapi tidak anti mazhab. Dan bahkan Muhammadiyah itu tidak mengkaji satu mazhab saja, tetapi lintas mazhab. Artinya ketika majelis tarjih mengkaji sebuah masalah, itu sebelum menentukan dalil Quran dan Sunnah itu kan perlu dipahami. Bagaimana memahaminya? Tentu melalui beberapa kitab fikih, tidak hanya satu mazhab tetapi lintas mazhab. Artinya hasanah pemikirannya yang dilakukan oleh para ulama di dalam melakukan pengkajian terhadap hukum ini tetap digunakan dan dibaca dan dijadikan pertimbangan di dalam menentukan diktum atau norma ajaran agama. Tetapi Muhammadiyah meyakini bahwasanya kitab kuning itu tidak mutlak kebenarannya, sehingga kitab kuning itu boleh dikritisi dan boleh dimanfaatkan untuk sebagai pertimbangan di dalam pengkajian hukum. Tetapi bukan berarti semua yang ditulis di dalam kitab kuning itu sebagai mutlak yang benar. Karena ijtihad ketika itu tentu sesuai dengan zamannya. Konteksnya dalam konteks modern selalu berkembang. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, ketika Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab, apakah Muhammadiyah
ini tidak memiliki landasan. Ternyata kalau kita lihat dari pendapat atau apa yang disampaikan oleh imam mazhab yang empat, mulai dari Imam Abu Hanifah mengatakan idza qultu qawlan, kalau saya mengatakan sebuah pendapat yukhalifu kitab Allah, yang kontradiksi dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa khabar Rasul, dan berita Nabi, yaitu hadis, fatruku qawli, maka tinggalkanlah ucapanku atau pendapat. Artinya Imam Abu Hanifah melarang pengikutnya taklid kepada beliau, apalagi ketika apa? Salah. Pendapat Imam Abu Hanifah kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Malik ibn Anas mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib, sesungguhnya saya adalah manusia yang salah dan benar, terkadang salah, terkadang benar. Fanduru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku, maka bacalah pendapatku ini secara kritis. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduh, kalau pendapatku ini sesuai dengan Quran dan Sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwaffiqil kitab wa sunnah fatrukuhu, kalau pendapatku ini kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah pendapat. Kemudian misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i di sini mengatakan idza wajadtum fi kitabi, kalau engkau mendapatkan di dalam kitabku khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kontradiksi dengan sunnah Rasul, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka peganglah sunnah Rasulullah, maka sampaikanlah sunnah Rasulullah. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad ibn Hanbal, ini bahasanya apa? Lebih jelas. Imam Ahmad ibn Hanbal melarang pengikutnya taklid kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang dikatakan Imam Ahmad ibn Hanbal, la tuqallidni, jangan engkau taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan engkau juga taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, demikian juga Imam Syafi'i. Wala Auza'i wala Thawri, demikian juga Imam Auza'i dan Imam Thawri. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad apa? Fakhud, ambillah min haitsu, dari mana akhadu, mereka mengambil. Artinya imam-imam ini semuanya memutuskan sebuah keputusan atau menetapkan sebuah hukum itu langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan kepada pengikutnya supaya tidak taklid terhadap pendapat beliau, tetapi disuruh untuk arju ilal Quran wa Sunnah, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer di dalam apa? Beragama. Ini yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi, kalau hadis itu benar atau sahih maka itu madhhabu. Artinya ketika Muhammadiyah tidak bermadhab, bukan berarti Muhammadiyah itu apa? Mengkritik madhab, bukan. Justru Muhammadiyah itu melaksanakan wasiat dari imam madhab yang empat, supaya mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada apa? Pendapat mereka. Meskipun pendapat mereka penting, sehingga Muhammadiyah juga bukan lantas kalau Muhammadiyah langsung ke Quran dan Sunnah menganggap tidak penting pendapat para imam, penting. Tetapi pendapat imam ini dicocokkan dengan Quran dan Sunnah, dan juga bisa digunakan sebagai pertimbangan di dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Artinya Muhammadiyah memahami sumber hukum itu yang pertama ya Al-Quran dan Sunnah. Adapun pendapat ulama ini bisa dijadikan acuan atau pertimbangan saja di dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah, sehingga
dalam wawasan kekajian kita, maka kita tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga kalau kita lihat HPT kita ini dalam beberapa masalah bisa jadi sama dengan mazhab Syafi'i. Itu banyak sekali itu contohnya. Contohnya cara takbir kita sama dengan mazhab Syafi'i dalam kasus sholat. Misalnya makmum baca Al-Fatihah, ini sama dengan mazhab Syafi'i. Tetapi tidak semua apa yang ada di HPT kita ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ternyata banyak yang berbeda juga kan. Sehingga kita tidak talafut biniyah ketika mau sholat, tidak usolli, karena dalam pandangan Muhammadiyah tidak ditemukan dalilnya. Meskipun ulama-ulama Syafi'iyah yang belakang mengatakan bahwasanya talafut biniyah itu adalah sunnah. Sehingga kalau kita temukan di dalam HPT kita sama dengan mazhab Syafi'i, bukan berarti Muhammadiyah mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau sama dengan misalnya mazhab Al-Imam Abu Hanifah, bukan berarti Muhammadiyah mengikuti Imam Abu Hanifah. Atau kalau sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal juga bukan berarti Muhammadiyah mengikuti mazhab Hambali. Artinya secara kebetulan sama yang dipahami oleh Muhammadiyah dengan yang dipahami dari imam-imam yang ada ini. Karena Muhammadiyah langsung kembali ke Quran dan Sunnah, sehingga di dalam pengkajiannya bisa jadi memiliki kesamaan dengan mazhab Syafi'i, bisa jadi sama dengan mazhab Maliki, bisa jadi sama dengan mazhab Hambali atau pada mazhab Hanafi. Ini yang disebut dengan wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Saya kira sekian yang dapat kita kaji di dalam 5 wawasan ketarjian, mulai dari wawasan paham keagamaan, kemudian wawasan tajdid, kemudian wawasan toleransi, kemudian wawasan keterbukaan, dan yang terakhir adalah wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Dan kalau ada pertanyaan atau komentar dari kajian kita, saya persilahkan kepada jamaah sekalian. Monggo. Nah, dalam kasus sof, Nabi mengatakan sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Tasfiyatus sufuf, meluruskan sof, itu bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, bagaimana tentang pemasangan garis yang itu tidak ditemukan di zaman Rasulullah? Kalau Muhammadiyah simpel memahami, Muhammadiyah memahami agama itu tidak hanya literal tapi juga kontekstual. Dan dalam pemasangan sof itu masuk al-umur muamalat dunyawiyah, bukan masuk ibadah. Yang ibadah makdohnya itu meluruskan sofnya. Adapun cara bagaimana meluruskan sof itu masuk muamalat dunyawiyah. Sehingga kalau kita pakai garis itu muamalat dunyawiyah, tidak perlu harus ada hadis atau teksnya. Demikian juga Nabi itu ketika di masjid dulu sholatnya di tanah, dan masjid tidak ada atapnya. Apakah pembangunan masjid yang semacam ini kita pakai keramik, pakai AC, pakai atap nyaman sekali, ini sebagai sesuatu yang bid'ah. Dan Muhammadiyah dalam memahami agama tidak sesempit itu, karena Muhammadiyah wawasannya tajdid itu artinya tidak memahami agama secara literal tetapi juga kontekstual. Tetapi yang perlu dicatat, tidak liberal. Nah, itu terkadang kan disalahpahami karena kita dalam amalan dunia yang cenderung kontekstual, akhirnya kita di Muhammadiyah dibikin liberal. Pada kontekstual itu menempatkan agama dalam konteks modern ini supaya masih relevan dan substansi agama masih ada. Berbeda dengan
kita tidak bisa. Justru sekolah kita itu mengajarkan kalau wanita itu diantaranya menjadi wanita karir kan. Tidak mungkin sekolahnya jenengan, oh mas, sesuai saya nanti saya akan di rumah tangga semuanya. Itu tentu tidak cocok dengan pemikiran modern yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ini sekian ya, waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.